British wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. That from this solemn occasion, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world... Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara, saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Tadi saya mendengar berita dari BBC London di Bandung. Karena itu Indonesia memiliki kepastian proposal. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak memihak dengan kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi tidak bisa seenaknya memproklamasikan Indonesia dalam PPKI. Kenapa harus begitu? Karena PPKI adalah muatan Jepang dan kita tidak boleh ikut campur tangan. Pada hari itu kita harus rapat dan tidak menerima hadiah pemberian Jepang, dan kita harus mempromosikan kemerdekaan itu sendiri. Apa yang dikatakan buku sejarah itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan dalam proklamasi. Maka dari itu, mari kita semua untuk meminta kepada Bung Hatta dan Bung Karno untuk memutus hubungan dengan Jepang. Bagaimana? Setuju? Setuju. Kalau begitu, kalian pergi ke kediaman Bung Karno untuk menggambarkan berita ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Mekana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda, Bung. Kami membawakan kabar yang sangat penting. Kalau begitu, silakan masuk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami telah mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada rapat PPKI, karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyatnya sendiri, bukan bantuan dari bangsa lain. Bukan begitu, Bung. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI. Karena PPKI adalah badan usaha mengurus kemerdekaan. Apa kita harus masuk dalam kemerdekaan itu? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan ini. Sedang Jepang sudah kalah dalam perang. Kekuatan sekecil ini akan sulit untuk mengalahkan Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Coba bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegas di atas kaki kita sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri kami waktu untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan hal tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus memikirkan ini secara matang, agar hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Benar. Menurut saya yang penting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin menguasai negara ini. Untuk
kemerdekaan kita bahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkannya dengan matang, kalau tidak semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti semuanya sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan yang telah dibuat oleh Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Kami bermampu membawa Bung Karno ke tempat pengungsian. Pengungsian apa yang kalian maksud? Kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut untuk keamanannya. Mari ikut kami ke tempat pengungsian. Pengungsian apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta dikawal oleh pembela tanah air tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Oh, saya tidak tahu. Katakan saja kepada saya. Jika mereka di Jakarta, saya akan menjamin keselamatan mereka dan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus. Baiklah, saya akan menunjukkannya di atas sana. Kemarin kami semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Ya, kami setuju proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Bagaimana kita membicarakan proklamasi kemerdekaan ketika nanti? Jepang sudah tidak mengizinkan kita lagi, apalagi mereka sudah tahu bahwa kita akan memproklamasi kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita menggunakan rumah Laksamana Maeda? Baiklah Bung, saya setuju. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Maaf mengganggu malam begini. Kami perlu tempat untuk mempersiapkan proklamasi yang akan dilakukan besok pagi. Tunggu sebentar, bagaimana mungkin kita memutuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benarkah? Saya akan menjamin keselamatan Anda selama di rumah saya. Silahkan. Sebenarnya saya turut bergembira dengan kabar itu. Jadi pergunakanlah ruangan yang ada di sini. Silakan duduk. Apakah di sini ada pena dan kertas Laksamana? Ada, sebentar saya ambilkan. Bagaimana cara menandatangani naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI dibuat oleh Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini, seperti Amerika menandatangani teks kemerdekaan mereka? Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dari yang lain. Bagaimana Bung Karno? Ini berkat jasa Indonesia, jadi harus atas nama Indonesia. Saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Usulan yang sangat bagus. Bagaimana, Adin? Ya, saya setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Sebentar. Mari ikut saya. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memuja. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, ini semua berkat kasih Tuhan yang sudah memberikan jalan untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia. Cuya, apakah kalian sudah merencanakan untuk proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera mengiringi lagu Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman. Bukan ketika belum memiliki bendera, lantas bagaimana?
Ya ampun, Bapak lupa bagaimana kalau Ibu saja yang menjahit? Tapi Pak, Ibu tidak menyukai negara yang warna merah, tentu saja. Tentu saja, buatlah sesederhana mungkin. Yang penting kita ada niat. Ibu punya ide, bagaimana kalau kita menamai benderanya dengan sangsaka merah putih? Baiklah, kita beri nama sangsaka merah putih. Sudah, Bapak bersiap untuk proklamasi besok. Baiklah. Latif, Suhud, kalian diberikan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Baik, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya meminta kalian untuk datang kemari untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun, bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.